Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari PT Mulia Husada Jaya, di mana kami adalah channel partner dari GE Healthcare yang sudah menjual ultrasound lebih dari 30 tahun. Baiklah, customer GE di Indonesia masih di channel kita yaitu di MHJ Ultrasound. Kami akan memberikan informasi mengenai salah satu unit dari Voluson yaitu Voluson Swift, bagaimana untuk start, on ataupun off dan tombologi yang ada di unit tersebut. Baiklah, kita lihat di sini bagaimana cara untuk on the power. Kita klik power, kemudian kita akan menunggu prosesnya sampai dia on, dan kalau untuk shutdown atau lockout kita juga sama, klik untuk power dan kita bisa klik shutdown dengan set kanan ataupun kiri. Nah, di salah satu unit di Voluson Swift sendiri ini kita bisa men-tilting, kita bisa merotasi sesuai dengan tombologi yang ada di bawah panel, dan untuk layarnya juga kita bisa agak sedikit membaringkan atau sedikit berdiri sesuai kebutuhan dokter. Dan memang di sini untuk layar dari Voluson Swift adalah full touchscreen, yang dimana kita bisa lihat untuk layar dari study system ataupun unit sistemnya, kita bisa lihat pemilihan, kita bisa melihat dari tutorial atau education yang ada di Voluson Swift. Kemudian untuk pengisian data pasien sendiri, kita bisa ambil yang ada di layar sebelah kiri atas. Pasien ID kita sama seperti Voluson yang lainnya, bisa mengisikan data ID pasien, nama, nomor RM, kemudian LMP, HPHT-nya, kemudian kita bisa isi dengan EDD ataupun sesi kehamilan dan operator dan lain-lain yang dibutuhkan untuk user. Baiklah, kemudian kita bisa scroll ke bawah, kita bisa mengisi data-data yang lainnya sesuai dengan keinginan dari dokter sendiri. Baiklah, kemudian kita bisa klik untuk start dan kita atau bisa klik start yang ada di atas dari trackball. Kemudian kita bisa klik sebelah atas. Oke, di sini kita lihat untuk end exam ataupun untuk start, kita bisa ambil untuk klik di layar touchscreen. Kemudian untuk pemilihan probe sendiri, kita bisa lihat di layar, pemilihan probe bisa kita adjust yang ada di bawah, kita bisa menggunakan convex 3D 4D ataupun convex 2D ataupun transvaginal. Baiklah, nah dari sini kita bisa pilih salah satu, misalnya kita menggunakan RAB. Di sini kita bisa adjust, kita mau menggunakan pemeriksaan ginekologi ataupun obstetri. Nah, di sini kita juga bisa mengambil pemilihan untuk color flow-nya, untuk power swift-nya, POPW-nya, atau menggunakan dari emot-nya dan lain-lain. Dan di sini kita bisa melihat untuk user friendly sekali, oke. Dan pada saat untuk pengambilan biasanya kita menggunakan tombologi untuk setting SRI, CRI atau mungkin reserve dan lain-lain, itu ada di scroll sebelah kiri. Kita bisa up ke atas, scroll ke atas, atau kita bisa adjust untuk posisi penggunaan dari color flow. Kita juga bisa melihat settingan, kita tinggal scroll sebelah kiri dari layar. Kemudian kita lihat untuk tombol dari trackball ataupun bisa kita lihat fungsinya masing-masing, setiap kali kita bisa cek di monitor. Dan pada tombologi yang ada di panel kita bisa lihat ada beberapa tombol yang sangat simple, cuman hanya ada zoom, save, print, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat yang ada di panel ada beberapa tombol untuk settingan dari P1, P2, P3. Kita bisa pilih settingannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada tombol untuk zoom, untuk depth, atau untuk gain. Nah, untuk zoom sendiri kita juga bisa melakukan melalui dari zoom yang ada di monitor. Kita bisa sedikit meng-up ke atas menggunakan satu tangan cukup dengan 2 jari. Nah, di sini kita juga bisa untuk merubah ROI-nya sendiri, itu juga bisa menggunakan dari touchscreen atau layar sentuhnya bisa dirubah dari layar sentuh maksudnya. Nah, untuk gainnya juga sama, kita bisa main-main juga yang ada di layar monitornya. Nah, kemudian kita klik yang di sebelahnya. Di sini adalah fungsi untuk mengaktifkan dari color, tombol color. Jadi di sini kita juga bisa mengadjust yang lain. Nah, sekarang kita lihat untuk pemilihan daripada
settingan-settingan yang lain kita bisa tambahkan untuk tanda bintang untuk mengeluarkan yang ada di panel luar, atau misalkan yang sering kita gunakan bisa kita up-kan di atas layar. Baiklah, di sini kita lihat untuk settingan dan merubah ROI-nya dari color flow, kita bisa membesarkan, mengecilkan. Untuk setting dari power valve-nya juga atau PW, untuk baseline-nya kita juga bisa men-setting dari touchscreen. Nah, kemudian untuk calculation-nya sendiri kita bisa klik yang ada di button yang ada di panel. Kemudian di sini kita bisa pilih mana yang mau kita rubah, mana yang mau kita ukur di layar sebelah kiri dari touchscreen-nya. Nah, kemudian untuk ini bisa kita set. Kita juga bisa, selain menggunakan touchscreen, kita juga bisa menggunakan dari trackball atau arrow-nya. Bisa kita main-mainkan up down, ataupun kanan kiri. Nah, untuk reportnya sendiri kita bisa lihat yang ada di layar kiri, cari untuk report, atau kita mau memberikan komen atau nama, kita bisa klik di situ, ada pemilihan. Nah, kita lihat di sini, kita bisa pilih mau menggunakan komen ataupun kita ketik menggunakan dari keyboard yang ada di layar sebelah bawah. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat, kita bisa klik untuk size dari komen juga bisa kita pilih, mau kita besar semua atau kecil semua ukuran tulisan. Nah, di sini adalah untuk pemeriksaan 3D, 4D, tombolnya juga ada di bawah, kita bisa pilih. Kita bisa merubah ROI-nya, dipaskan di posisi dari janinnya. Nah, untuk posisi editing pada saat setelah pengambilan 3D atau 4D, kita bisa zoom, kita bisa agak putar rotasi dengan menggunakan layar. Kita juga bisa adjust untuk menggunakan dari yang sebelah kiri rotasinya. Kita juga bisa merubah untuk brightness kontrasnya dan value ataupun transparansi dari gambar janin sendiri. Oke, kemudian di sini kita lihat ketika kita sudah save sebuah gambar, display yang ada di sebelah kanan itu adalah hasil gambar yang sudah kita save, dan reportnya ini sangat fleksibel. Bisa kita rubah, mau dikecilkan, dibesarkan, kita mau semakin kita maksudnya view-nya bisa dibesarkan, dikecilkan, mau yang lebih kecil-kecil atau per satu-satu sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, di sini kalau mau recall lagi tinggal diklik 2 kali atau bisa menggunakan dari trackball itu sendiri. Baiklah, kemudian untuk tombol dari gain sendiri. Nah, di sini kita mau buka untuk arsip, klik yang sebelah kiri atas, kita bisa lihat untuk tulisan arsip dan kita bisa pilih nama-nama pasien yang mau kita recall atau hasilnya mau dikirim melalui CD, atau melalui USB, oke. Bisa mau melalui email juga bisa. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini kita ambil salah satu gambarnya, kita mau raw data atau mengambil lagi data ulang, kita bisa mengediting sama seperti Voluson yang lain. Kita mau mengukur ulang juga bisa, kita mau men-zoom juga bisa, kita mau mengedit yang lainnya juga bisa. Nah, di sini juga ada yang namanya untuk Voluson Swift Education. Ada beberapa video yang bisa dipelajari untuk para dokter yang baru, dan di sini untuk utility-nya sendiri sama seperti Voluson pada umumnya, kita bisa men-setting apapun kebutuhan yang belum dimunculkan, dan Voluson Swift sendiri sudah disupport dengan beberapa software yang tidak kalah dengan tipe Voluson yang lainnya. Baiklah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Ingat USG, ingat MAHJ. Jangan lupa untuk bantu kami dari like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.